Selamat pagi Pak Teguh, saya Tirma Melinda ingin mempresentasikan hasil analisis yang saya lakukan, yaitu menggunakan metode penerjemahan dalam buku The Fall karya Albert Camus berdasarkan teori Newmark. Nah, di bab pertama di bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Nah, latar belakang yang mendasari sebuah analisis ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya dalam dunia penerjemahan, yaitu penerjemahan berarti berkomunikasi. Berkomunikasi yaitu sangat berkaitan dengan makna, karena pada dasarnya berkomunikasi berarti menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada orang lain. Sehingga seorang penerjemah bertugas untuk menerjemahkan suatu lisan atau tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan baik dan benar. Nah, untuk mendukung teori tadi, saya juga menaruh pengertian penerjemahan dari The Johari tahun 2005 yang menyatakan bahwa penerjemahan adalah suatu terjemahan berupa lisan atau tulisan untuk memberi tekanan lebih pada makna dan pesan yang ingin disampaikan sehingga uh, sehingga hal penting dalam sebuah terjemahan itu memiliki maksud dan makna yang sama persis dengan pesan bahasa sumbernya. Sehingga hasil dalam sebuah terjemahan yang baik, penerjemah harus mengolah kata, klausa, dan kalimat. Dengan kata lain, pemahaman terhadap makna atau pesan yang ingin disampaikan sangat penting dalam dunia penerjemahan. Terus di akhir pendahuluan, saya menaruh sedikit pengenalan mengenai The Fall, buku The Fall dari karya Albert Camus yang sebenarnya menggunakan bahasa Prancis dalam edisi pertama pada penerbitan tahun 1957. Nah, seiring berjalannya waktu, peminat akan buku ini semakin banyak, sehingga seiring berjalannya waktu juga, buku ini banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang saya miliki juga, yang saya miliki bukunya yaitu diterjemahkan oleh Ika Destina. Yaitu selanjutnya, kedua ada permasalahan. Permasalahan yang saya angkat yaitu seberapa besar pengaruh metode penerjemahan yang dipakai di dalam buku The Fall. Nah, terus ada juga tujuannya, penulis ingin mengetahui metode yang dipakai dalam menerjemahkan novel The Fall dan bagaimana pengaruh pemakaian metode ini terhadap makna yang terkandung di novel aslinya. Karena pada setiap ahli bahasa memakai istilah yang berbeda-beda. Sehingga penulis mengambil teori dari Newmark untuk dapat membuktikan permasalahan ketepatan pemakaian metode tersebut. Yaitu selanjutnya juga manfaat. Nah, manfaat yang bisa dihasilkan dari analisis ini, satu, memperkaya bahan ajar dalam bidang penerjemahan untuk istilah-istilah penerjemahan. Kedua, menjadi acuan untuk menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Ketiga, menjadi referensis bagi peneliti atau pembaca bila ingin melakukan penelitian dalam bidang serupa. Habis itu ada bab 2 metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini ada juga teori penelitian. Nah, teori penelitian ini saya ambil dari beberapa ahli. Pertama itu dari Catford, yaitu menyatakan penerjemahan adalah penggantian suatu materi tekstual dalam suatu bahasa dengan materi tekstual yang setara dengan bahasa yang lainnya. Yang kedua itu ada Anam tahun 2006. Ya, itu pengalihan pesan tidak mudah untuk dilakukan, sehingga ketika penerjemah mengalihkan pesan, dia tidak saja berhadapan kepada bahasa yang digunakan, tetapi juga budaya yang menyelimuti kedua bahasa tersebut. Jadi, pada dasarnya penerjemahan adalah mengalihkan pesan dari bahasa satu ke bahasa lain. Nah, yang ketiga itu dari Sang dan Zeng tahun 2008 menjelaskan bahwa translation is an operations performed on language, a process of producing one language based on the knowledge of another language. Nah, gagasan ini mengandung pengertian bahwa menerjemahkan merupakan bentuk penggunaan bahasa dan juga sebagai suatu proses yang dihasilkan oleh penggunaan satu bahasa berdasarkan pengetahuan dari bahasa lain. Nah,
Habis itu juga tentu ada dari Newmark, yaitu menyatakan while translations methods relate to whole text, translation producers are used for sentences and the smaller unit of language. Nah, terus juga si Newmark telah mengelompokkan beberapa metode-metode penerjemahan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu 4 metode pertama lebih ditekankan kepada bahasa sumber atau BSU, yaitu word for word, literal translations, faithful translations, dan semantic translations. Dan 4 metode kedua lebih ditekankan pada bahasa sasaran, yaitu BSA, adaptations, free translations, idiomatic translations, and communicative translations. Nah, di metode penelitian yang akan saya lakukan di analisis ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui apa metode yang dipakai oleh penerjemah dalam menerjemahkan novel The Fall dan bagaimana pengaruh pemakaian metode penerjemahan terhadap makna yang terkandung di novel aslinya. Nah, terus teori yang didukung juga diambil dari Molina dan Albir dalam A6 2014 menyatakan bahwa metode penerjemahan lebih cenderung pada sebuah cara yang digunakan oleh penerjemah dalam proses penerjemahan sesuai dengan tujuannya, sehingga metode penerjemahan sangat mempengaruhi hasil terjemahan teks secara keseluruhan. Nah, metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan pernyataan yang berkaitan dengan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengenalan yang diambil oleh seorang peneliti dapat terjadi. Sehingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Berdasarkan dari Kim H. Severidge dan G.S. and Bradway. Nah, dengan kata lain, deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan sederhana melalui alur induktif. Habis itu, di bab ketiga, penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitiannya itu setelah membaca dan membandingkan kedua buku The Fall, dilakukan beberapa kali proses analisis, akhirnya diambil 165 kata. Pengambilan dilakukan pada satuan lingual kalimat agar konteks penerapan metode penerjemahan dapat diamati dengan baik. Nah, ini metode yang akan digunakan dan frekuensi penggunaannya. Pertama, yaitu penerjemahan kata demi kata, terdapat 80 kata. Yang kedua itu penerjemahan harafiah, terdapat 50 kata. Ketiga, penerjemahan semantis terdapat 20 kata, dan terakhir penerjemahan idiomatik terdapat 15 kata. Dan jumlah data keseluruhan seperti yang sudah saya katakan 165 sampel data kata. Nah, selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai metode penerjemahan tersebut. Nah, metode penerjemahan kata demi kata yaitu merupakan metode penerjemahan kata demi kata, yaitu biasanya kata-kata BSA langsung diletakkan di bawah versi BSU atau disebut dengan interlinear translations. Nah, metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata sehingga kata sangat dipertahankan dalam metode ini. Terus yang kedua itu ada metode penerjemahan harafiah, yaitu metode ini proses penerjemahannya, penerjemah harus mencari konstruksi gramatikal BSU yang sepadan atau dekat dengan BSA. Penerjemah BSA ini terlepas dari konteks. Nah, ya habis itu ketiga, ada penerjemahan semantis. Penerjemahan semantis adalah penerjemahan fleksibel dengan BSA, dan penerjemahan ini harus mempertimbangkan unsur estetika teks BSU dengan cara mengkompromikan makna selama masih dalam batas yang wajar. Dan keempat, penerjemahan idiomatik. Nah, penerjemahan idiomatik itu menurut Kamus Linguistik Chris Dalasana itu adalah makna yang hanya ada pada bersama kata yang lain atau konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Nah,
Ditambah dari teori dari Newmark, penerjemahan idiomatik memproduksi pesan dalam teks BSA dengan ungkapan yang lebih dekat dan alamiah daripada teks BSU, atau bisa dibilang seperti pengandaian. Nah, di dalam selanjutnya itu ada pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini metode yang paling mendominasi adalah metode penerjemahan kata demi kata. Metode ini biasanya kata-kata BSA langsung diletakkan di bawah versi BSU. Metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata, sehingga kata sangat dipertahankan. Dalam melakukan tugasnya, penerjemah hanya mencari padanan kata BSU ke dalam bentuk BSA. Susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat yang akan terlihat di contoh berikut. BSU dan BSA. Habis itu ada penutupan. Nah, berdasarkan kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini adalah berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah terkaji di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 metode penerjemahan yang dilakukan dalam buku The Fall karya Albert Camus yang diambil 160 kata untuk membuktikan bahwa benar adanya metode yang dipakai. Nah, metode yang dominan diterapkan dalam metode kata demi kata. Metode penerjemahan yang cenderung diterapkan oleh penerjemah adalah metode penerjemahan harafiah yang ditunjukkan dengan dominannya penggunaan metode penerjemahan literal translation. Nah, penerjemahan melakukan teknik ini dengan menerjemahkan kata demi kata, kemudian menyesuaikan susunan kata dalam kalimat terjemahannya yang sesuai dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sasaran. Nah, habis itu selanjutnya di sini ada bibliografi atau daftar pustaka yang sebagai referensi pendukung dari teori-teori atau dari analisis yang sudah saya lakukan. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.